Ya baik, selamat malam Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Saatnya kita ngobrol ngalor ngidul lagi nih ya. Sebelum kita beranjak tidur untuk melepaskan kepenatan di malam hari ini. Pastinya masih di gelaran Simpati, siaran malam pengantar tidur. Untuk edisi kali ini nggak berasa banget ya, kita udah berada di episode ke-14. Ya semoga aja kebersamaan kita selama ini banyak memberikan manfaat ya bagi kita semua. Sehingga apa yang sudah kita sajikan ini benar-benar ngebantu kita untuk lebih baik lagi. Ya Sobat Simpati, buat kamu yang besok punya agenda mau traveling ke luar kota, jangan lupa ya, persiapkan segala sesuatunya agar perjalanan kamu besok lancar, nggak ada kendala gitu ya. Nggak cuma fisik kamu aja yang perlu disiapin nih, tapi juga kendaraan yang bakal kamu pakai ya. Dan pastikan juga Sobat Simpati, surat-surat kendaraan maupun SIM ya. Jangan sampai pas udah ketemu operasi gitu ya, ternyata SIM-nya ketinggalan, SIM-nya udah mati, lupa nggak diperpanjang gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang SIM nih ya Sobat Simpati, informasinya dalam waktu dekat Kepolisian Republik Indonesia ini katanya bakal menerapkan aturan baru tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi atau SIM ya, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian atau Perpol nomor 5 tahun 2021. Dalam aturan itu Sobat Simpati disebutkan bahwa SIM C atau yang diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor ini bakal diklasifikasikan lagi ya menjadi 3 golongan atau 3 tingkatan. Jadi nanti bakal ada SIM C, SIM C1, dan C2. Nah, perbedaan antara ketiga golongan ini lebih kepada kapasitas silinder dari motor yang bakal kita pakai gitu ya. Nah, SIM C ini berlaku untuk mengemudikan Runmore jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc. Kemudian untuk SIM C1 ini berlaku untuk mengemudikan Runmore jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc sampai dengan 500 cc ya. Atau bisa juga untuk Runmore sejenis yang menggunakan daya listrik. Nah, kemudian untuk SIM C2 Sobat Simpati ini berlaku ya untuk mengemudikan Runmore jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc atau Runmore sejenis yang menggunakan daya listrik. Nah, Sobat Simpati, dengan adanya aturan ini maka pengguna sepeda motor listrik dan motor gede ya itu disarankan untuk bisa melakukan peningkatan golongan SIM-nya. Namun sebagai catatan khusus untuk motor listrik ya, ini nantinya bakal dilihat lebih dulu dari spesifikasi daya listriknya. Bila dikonversi itu masih di bawah atau sama dengan motor berkubikasi 250 cc, maka masih bisa menggunakan SIM C konvensional atau SIM C biasa yang seperti saat ini ya. Dan Sobat Simpati, secara rinci juga dijelaskan bahwa untuk memohon kenaikan golongan SIM ya dari C ke C1, itu pemilik harus lebih dulu sudah memiliki SIM C selama 12 bulan sejak diterbitkan. Ya. Hal ini juga berlaku untuk yang mau menaikkan golongan dari SIM C1 ke SIM C2. Jadi kalau kamu masih baru dapat SIM C 6 bulan, terus sekarang mau menaikkan ke C1, itu kayaknya masih harus nunggu 6 bulan lagi gitu ya. Nah, Sobat Simpati, Perpol terkait ketentuan penggolongan SIM C ini sebenarnya sudah resmi ditandatangani sejak Februari 2021 kemarin ya. Tapi untuk implementasinya katanya sih bakal dimulai setelah masa sosialisasi yang dijadwalkan paling lambat 6 bulan setelah aturan keluar. Begitu informasinya guys. Ya Sobat Simpati, di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya, kebijakan ini pastinya diambil demi meningkatkan safety kita dalam berkendara di jalan raya ya. Makanya kita harus bisa mematuhi aturan tentang penggolongan atau klasifikasi SIM C ini menjadi tingkatan seperti yang udah dijelasin tadi. Dan ternyata begitu pun dengan cinta Sobat Simpati ya. Iya bener loh ya. Agar kita tidak terjebak pada cinta yang eksploitatif, cinta yang tidak memberikan kebahagiaan, kita juga perlu mengetahui ya tentang 3 tingkatan atau klasifikasi cinta. Jadi bukan SIM C aja yang ada tingkatannya, ternyata cinta juga ada tingkatannya. Ya, Sobat Simpati, dalam bahasa Yunani ada 3 jenis atau klasifikasi cinta ya, yaitu Eros, Philia, dan Agape.
Nah, kita mulai dari tingkatan cinta yang pertama, yaitu cinta eros ya. Cinta ini adalah cinta yang menggila. Cinta yang lebih dominan karena hasrat yang amat dalam ya untuk memiliki seseorang gitu ya. Jadi cinta eros ini bisa dibilang nggak mengenal logika, Sobat Sembati. Cinta ini bisa membuat orang putus asa ketika kehilangan orang yang dicintainya. Cinta ini akan memberikan rasa sakit yang teramat sangat gitu ya, bila keinginannya nggak tercapai. Kenapa demikian? Ya karena cinta ini hanya didasarkan pada kepentingan egoisme semata gitu ya. Eros ini merupakan cinta yang terarah kepada orang lain, tapi sebenarnya ditujukan demi kepuasan pribadinya gitu. Jadi lebih kepada kepentingan pribadi sebenarnya. Nah kemudian yang kedua Sobat Sembati, tingkatannya adalah cinta filia ya. Cinta filia adalah tahap kedua dari cinta. Inilah cinta yang tulus kepada siapa aja. Bisa dibilang cinta filia ini adalah cinta sahabat ya. Cinta yang bersifat relasional gitu. Cinta ini ikhlas ya, memberi kepada siapa aja tanpa pandang bulu. Seperti kepada teman, sahabat, orang tua gitu ya. Lebih-lebih orang yang memang benar-benar kita cintai. Jejak-jejak ingin memiliki orang lain sebenarnya masih ada sih di tahap cinta ini ya. Tetapi sudah bisa diolah gitu ya, sehingga tidak kelihatan lagi dari luar. Pada tahap ini, orang bakal dengan mudah menganggap orang lain itu adik atau kakaknya. Yang penting ia boleh merasa ada di dekatnya, merasakan sensasi-sensasi kenikmatan menjadi bagian dari sebuah relasi akrab dengan orang lain. Ya, Sobat Sembati, tentu saja cinta ini sudah merupakan hasil dari olah kesadaran ya, bahwa nggak mungkin orang bisa saling memiliki dan menguasai hanya dalam taraf kepentingan diri sendiri aja. Nah kemudian tahapan yang lebih tinggi, cinta yang ketiga ya, itu adalah cinta agape. Inilah cinta level tertinggi Sobat Sembati. Cinta ini nggak lagi tergantung pada kualitas seseorang gitu ya. Cinta ini nggak lagi ngelihat pribadi orang itu baik, buruk gitu. Nggak lagi ngelihat cantik, ganteng, pengertian, ramah, lembut dan sebagainya gitu ya. Cinta ini lebih murni, bisa dibilang seperti itu. Orang yang memiliki cinta agape ini bersedia berkorban dan menderita untuk orang yang dicintainya. Cinta yang bahkan rela tetap mencintai seseorang, walaupun sebenarnya orang itu nggak pantas untuk kita cintai. Cinta agape ini juga mau ya memberikan hal-hal yang baik pada orang yang dicintainya, sekalipun balasan yang diterima adalah balasan-balasan yang nggak baik gitu. Ini adalah cinta yang penuh pengertian Sobat Sembati. Cinta yang penuh kasih sayang. Cinta yang penuh kesetiaan dan kesucian. Cinta agape ini adalah cinta yang sabar, yang murah hati, yang tidak pencemburu ya, dan gak menyimpan kesalahan orang lain dalam hatinya. Tidak dendam lah dengan apa yang sudah diperbuat orang lain, walaupun itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya Sobat Sembati, ketiga jenis cinta ini sebenarnya ada ya dalam diri setiap manusia gitu. Kendati pun kadarnya berbeda dalam diri masing-masing orang. Bisa aja sih dalam diri kita itu ada erosnya, ada filianya, ada agapenya gitu ya. Satu ketika kita begitu berhasrat dengan seseorang, ansih hasrat gitu ya. Tapi bisa juga di lain kesempatan ternyata kita bahkan rela berkorban, kita nggak masalah gitu ketika mendapatkan balasan yang tidak mengenakan gitu ya. Ada juga orang yang di dalam dirinya lebih menonjol cinta filia atau agape daripada cinta eros. Nah, bagaimana dengan kita Sobat Sembati? Tentunya ya kita nggak mau lah hanya stay pada level eros saja gitu ya. Kita nggak mau berada di level terendah. Manusia itu sejatinya memiliki keinginan dan memiliki kemampuan gitu ya untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Nah, untuk bisa naik level tentu memang harus kita akui membutuhkan usaha ya untuk melatih diri agar kita bisa sampai pada kedalaman jiwa dan kemurnian hati. Pemikiran-pemikiran positif tentang orang lain tidak hanya sekedar cantik, ganteng, tidak hanya sekedar penilaian fisik. Ini bakal ngebantu dalam upaya kita memurnikan cinta eros dan filia kita gitu ya, sehingga bisa naik level menjadi cinta agape. Salah satu cara untuk melatih diri agar bisa sampai pada kedalaman jiwa sebenarnya adalah dengan cara melakukan refleksi mendalam tentang
nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan gitu ya. Hal ini pasti bakal sangat ngebantu kita untuk bisa melihat orang lain atau orang yang kita cintai sebagai bagian dari kita sendiri, bukan lagi hanya sekedar objek pelampiasan hasrat semata. Ya, barangkali itu Sobat Simpati ya, obrolan kita malam ini terkait klasifikasi cinta, terkait tingkatan cinta. Semoga bermanfaat ya untuk ngebantu kita mengetahui berada di titik manakah cinta kita saat ini. Semoga ya cinta kita semakin mendewasa sehingga bisa berada pada level tertinggi yang bisa menghadirkan banyak kebahagiaan dan kedamaian di hati. Jangan lupa Sobat Simpati, bantuannya untuk like, subscribe, komen, dan share ya bila dirasa konten ini ada manfaatnya. Terima kasih, kita ketemu di edisi selanjutnya. Saya Ahmad Munir pamit, salam simpati.